Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar dan juga bermain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Nah, pada materi sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Masih ingat kan bahwa akhlak mahmudah itu akhlak terpuji. Tahu tidak apa perbedaan dari akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah? Di sini Ustazah akan menjelaskan akhlak mazmumah yang di dalamnya ada khianat, ada iri hati, dan juga ada dengki. Nah, yang pertama Ustazah jelaskan terlebih dahulu tentang khianat. Khianat di sini termasuk akhlak mazmumah atau sifat tercela atau akhlak tercela yang berarti tidak dapat dipercaya. Sebagai orang yang beriman, kita dilarang berkhianat. Apabila kita sudah diberikan kepercayaan, baik itu dari orang lain ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memegang amanah itu dan jangan sampai kita berkhianat. Nah, jika kita berkhianat, akibatnya kita tidak akan dipercaya orang lain lagi, kemudian kita susah untuk mencapai kesuksesan dan dijauhi orang lain. Kemudian kita nanti juga akan mendapatkan siksa dari Allah dan hidup kita tidak akan tenang kembali kalau kita sudah berkhianat ataupun berbohong. Berkhianat artinya yaitu kita berkata iya di depan orang lain, tetapi di belakang kita berkata tidak, atau disebutkan sebagai kita bermuka dua. Akhlak mazmumah yang kedua yaitu iri hati. Nah, iri hati adalah rasa tidak senang apabila rasa tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan keuntungan yang melebihi kita. Nah, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, misalnya saya tidak senang kalau misalnya teman saya mendapatkan piala atau mendapatkan kejuaraan. Saya tidak senang kalau misalnya teman saya pintar dalam pembelajaran matematika atau apapun. Kita tidak menyukai orang lain mendapatkan keuntungan yang melebihi dari kita. Nah, itu adalah contoh dari iri hati. Yang terakhir, sifat dengki. Dengki juga termasuk akhlak mazmumah. Nah, dengki yaitu berarti berusaha menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dalam Islam pun kita dilarang untuk memiliki sifat dengki. Karena dengki ini menimbulkan banyak perselisihan, pertengkaran, permusuhan, dan juga malapetaka. Nah, apabila kita menyimpan sifat dengki yang teramat dalam di dalam lubuk hati, kemudian nanti dengki ini akan memakan semua kebaikan kita seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi kebaikan kita akan hilang jika kita memiliki sifat dengki. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada kisah Nabi Yusuf berserta saudara-saudaranya yang bisa kita jadikan contoh di kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak boleh memiliki sifat iri hati. Coba dengarkan ya. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan Rahil. Nabi Yusuf dikaruniai wajah yang tampan dan berbudi luhur. Nabi Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya, melebihi saudara-saudaranya, sehingga banyak sekali saudaranya yang kurang senang hati dan juga iri kepada Nabi Yusuf. Suatu hari saudaranya ini pun mengajak Nabi Yusuf untuk berburu di hutan. Ayahnya pun mengizinkan dengan senang hati, dengan janji untuk menjaga Nabi Yusuf dengan baik. Namun ketika sampai di hutan, mereka pun memiliki niat yang buruk. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Mereka mengira bahwa Nabi Yusuf telah meninggal, tapi Allah itu Maha Kuasa. Allah selalu menolong hambanya yang benar. Akhirnya Nabi Yusuf pun selamat dan ditolong oleh kafilah pedagang yang menuju Mesir. Sampainya di Mesir, Nabi Yusuf
bertemu dengan pembesar Mesir yang bernama Kitfirul Aziz dan istrinya Zulaikha. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berbudi luhur di keluarga kerajaan Mesir. Kemudian dengan kepercayaan yang diberikan oleh pembesar Mesir itu, Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri. Ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri urusan pangan, terjadilah pertemuan dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf pun memaafkan segala kesalahan saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya Raja Mesir meninggal dunia, maka Nabi Yusuf yang menggantikan kedudukannya dan juga menikah dengan Zulaikha. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang materi hari ini, yaitu akhlak mazmumah. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil untuk kita pelajari di kehidupan sehari-hari, agar kita terhindar dari sifat dengki, iri hati, dan juga khianat. Kita harus buang jauh-jauh 3 sifat tercela ini. Nah, untuk selanjutnya Ustazah ada 3 soal untuk kalian kerjakan. Kalian boleh langsung menulis jawabannya ya. Yang pertama, apa makna yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Yusuf dan saudaranya? Yang kedua, jika kita melakukan kebohongan dan berkhianat terus-menerus sehingga orang lain tidak menyukai kita, lalu apakah akibat perbuatan yang kita dapatkan? Yang ketiga, Rasulullah membenci orang-orang yang dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat dengki? Seperti apa contoh sifat dengki? Nah, Nana, itu tadi pembelajaran hari ini. Kita cukupkan. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.